Oke, ini malam ini kita nggak punya cukup waktu sehingga tolong dicatat sebagai pointers ya untuk kita renungkan dan kita pikirkan sambil jalan. Saya kembali mulai dari yang Pak Nuh, kemudian pertanyaan dari 3 anak saya tadi. Yang dimaksud Pak Nuh kayaknya bukan generasi Pak, tetapi kategori atau kelompok-kelompok. Sebab kalau generasi itu dia hidup di waktu yang berbeda. Jadi kan gak ono kok generasi sini dobrak kabeh, terus mari ono generasi sini bangun kabeh, ono generasi sini menikmati kabeh setune masa bodoh kabeh, gak mungkin. Di satu generasi ada 4 golongan itu. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi di suatu masyarakat selalu ada kelompok-kelompok sing bagian dobrak-dobrak, ono sing bagian bangun-bangun, ono sing bagian menikmati, ono sing kari enak. Masa bodoh pokoknya ono badokan dicokot itu sing paling enak ya. Jadi itu bukan generasi tapi kategori. Jadi mohon apa saja tidak akan menghasilkan produksi atau kreasi yang bermanfaat kalau cara berpikirnya sejak awal tidak tepat. Jadi kalau kita bikin terminologi itu harus hati-hati. Misalnya bikin pilar negara itu Pak, yang sekarang yang kemarin diresmikan itu cara berpikirnya salah, terminologinya juga salah gitu loh. Tapi nggak usah ngomong negara. Ini tadi 4 tadi itu golongan, jadi setiap masyarakat selalu ada 4 ini. Kalau agak mikro Pak, biasanya gini, misalnya di kantor sampean atau di kelas saja atau di satu kantor perusahaan atau kantor apapun itu biasanya ada papat siji sing bagian mencetuskan sesuatu. Jadi generasi pencetus. Jadi pikirannya kreatif, golek sing nyar-nyar. Itu dalam Islam namanya mujtahid. Pekerjaannya adalah ijtihad, gitu ya. Nomor loro sing mujtahid iki, sing bagian dobrak iki, sing bagian apa jenenge mencetuskan iki gurung karuan iso gawe, Pak. Dadi ono wong sing pinter mencetuskan, saking pegele mencetuskan terus turu. Nah, tergantung sing ngedekno. Ono sing ngono Pak. Nah, sing ngedekno iki mungkin gak sampe iso mikir, tapi nek wis ono idene dia iso gawe. Nah, jadi pertama generasi golongan pencetus, ada golongan pendiri. Nah, golongan ketiga adalah orang yang mencetuskan tidak bisa, mendirikan tidak bisa, tapi pinter ngerawat. Jadi misalnya pegawai se-Indonesia, itu gak kudu mencetuskan, gak kudu gawe, tapi nguri-uri merawat yang sudah ada. Jadi ada generasi pemelihara, warnanya kategori pemelihara, nomor 3. Nomor 4, bagian pendobrak. Iki ngedekno gak iso, mencetusno gak iso, melok ngeramut gak iso, mbantah tok di sini. Iki sing kategori keempat. Pokoknya itu gak ngene kudune gak ngene tapi dikon gak dhewe gak iso. Nah, ada manusia tipe itu dan itu jangan dibuang. Ini sing bagian antitesis, bagian antagonis. Memang dia fungsinya itu nek bantah iku mah. Kon gak dhewe gak iso tapi pokoknya nyacat ya gendine. Kok kurang asin. Wah, ini kakang kemiri. Wah, ini jadi gitu. Memang ada manusia yang seperti itulah. Sampean harus bisa menempatkan. Jadi gajilah dia. Kongkon ngomong seminggu pisan mari ngono tutupen cangkeme nganggo lagu. Dia digaji khusus untuk ngeritik. Tapi dibatasi aja dino ngritik. Sak minggu pisan lepas kate mulai dino Jumat atau dino Sabtu ngene lho. Nah, iku ngomong sak karepmu wis. Kok mari ngono meneng sampai Jumat berikutnya. Nah, 4 orang ini selalu ada dalam agama juga ada. Jadi yang golongan pertama tadi mujtahid, golongan kedua mutabi, kan gitu. Golongan kedua apa kalau dalam Islam mendirikan. Jadi apa Pak? Nah, kedua, siji sing mujtahid, sijine Islam kan ijtihad, ittiba, taklid. Yang kedua mutabi, wis ana cetusane dhek gawekno dan dia ngikutin cetusan itu, mutabi, ittiba. Yang ketiga muqallid, gak mikir pokoknya sing penting tak ingin. Iki ana sing gawe mobil, ana sing ide duwe mobil, ana gawe mobil, terus diserahno sing generasi sing kategori ketiga, pokoknya aku sing ngrawat. Tak panasno bendino, tak panasi bendino, tak gosoki, tak umbak, tak rawat, ono apa-apa. Ini
kategori nomor 4 itu sing bagian delok teko bojokan karo ngerokok. Oh, apa berane kurang gede gue. Ya apa kenal pote kebul-kebul ireng iku lho. Kudune metune iku tis air. Ngono lah. Ha iki sing bagian ngono ancane. Jadi emang di Lauhul Mahfuz ya kira bagian di buku sing penggawean ngacak tok. Terus nek kon iso nyacak tok gak iso. Ancane aku iki penggaweanku nyacak. Nyacak iki apa sih? Manusia itu ada pembagian tugas masing-masing. Oh ya. Nah, ini Pak. Nah, jadi bukan generasi tetapi kelompok. Nah, kalau generasi tadi adalah keempat manajemen terhadap 4 kategori tadi itu semakin matang sehingga semuanya bermanfaat satu sama lain. Sebab kalau tidak ada yang ngeritik juga bahaya. Bayang lo larek wedok gak tape ayu tapi mergo dhek wong gede anak bos gak tape ayu gak ono sing ngandani dhek gak ayu. Jadi bendino yang kepayu, jadi kok ya ngono. Terus gak ono sing wani ngelingno. Ya apa? Gak ono sing wani ngelingno. Bahkan demi merayu bapaknya, dia kon iku tak delok-delok tambah suwe tambah ayu kon ya. Terus seneng atine, padahal dia gak ayu. Nah, orang yang paling celaka hidupnya adalah orang yang tidak ada pengkritiknya. Nek sampai kon urip gak ono sing wani ngelingno kon iku celaka. Jadi alhamdulillah dicacat uang mulu ya. Jadi alhamdulillah dikritik uang, dicacat uang, bahkan difitnah uang pun alhamdulillah. Nek aku ngono iku. Gitu Pak ya. Oke. Nah, unggul. Sekarang kita ke jadi pertanyaanmu tadi itu bagus, cuman fokus kita sekarang kan soal unggul. Unggul itu kan nek nem unggul itu kan lebih tinggi angkanya. Gitu ya Pak ya. Ranking paling tinggi itu berarti dia yang unggul dari ranking yang lainnya, berarti angkanya lebih tinggi, lebih banyak. Berarti nek ono sing unggul kudu ono sing gak unggul. Lah ngono. Ya ta gak Mas? Nah, mulane aku takok soal ungguli janjane ya apa? Kon niku ngungguli sapa? Kon ngungguli awakmu dhewe ta ngungguli wong liya? Nek ngungguli wong liya saya tidak ikut merekomendasikan. Gak usah lah kon ngunggul-ngunggulno awakmu di ndukure wong liya. Nah, dalam Islam menang adalah melawan kelemahannya sendiri, melawan nafsunya sendiri. Jadi kita tidak perlu unggul atas orang lain. Benar ya? Iki moral dan filsafat sebenarnya. Jadi menurut saya unggul tadi itu unggul dibanding pencapaian kita yang kemarin. Kira-kira menurut saya. Wingi jek ngene saiki wis iso ngene. Berarti kita lebih unggul dari kita yang kemarin. Wingi jek pari saiki iso dadi beras. Mari ngono mbah iso dadi sego. Mben dawa iso sego goreng, sego kebuli, sego goreng, sego apa meneh, Pak? Ya kan bagian karak. Arek-arek sing ilinge sing gagah. Kene ngomong sego kono ilinge karak. Ngono arek-arek. Kene iki ngomong wajah yang ayu ilinge selit. Ada orang sebagian unik kok. Itu kategori 4. Tapi itu manusia yang paling mulia di dunia. Ketika mereka gelem sebagian elek-elek. Jadi dia kan upomo, ini kan pembagian tugas bayangno, sing bagian mangan cangkem enak cangkem. Gak melok resiko. Sing nubokno panganan cangkem, mari ngono resikonya ditanggung oleh ginjal, jantung, darah ya toh. Cangkemnya dia gak masalah sampai tua dia tetep oke aja. Padahal dia sing gawe perkara iki. Nah, hidup itu memang seperti itu. Jadi nek awakmu bagian cangkem alhamdulillah. Engko ana sing bagian ngetokno barang elek. Ana menungsa sing ngono iku, Pak. Sing tugase anjane pokoke anggere ono sampahe wis diperes, proteine dijupuk, kalorine dijupuk, sampahe metu liwat dheweke. Jenenge anus. Jadi ono anis, ono anus. Nah, ono Pak menungso dalam kebudayaan sing bagian bertugas jadi anus. Mulya ndi cangkem karo anus? Anak ngomong kemuliaan. Ya, masing-masing punya keunggulan. Sehebat-hebat anus gak tahu dileboni panganan. Sak
Hebat-hebatnya cangkem gak tahu ngetok notanya. Jadi nggak bisa dibilang unggul. Jadi ngomong unggul itu harus hati-hati, karena kalau teorinya Allah, fadzalallahu ba'dun ala ba'din, setiap hal itu memiliki keunggulan atas hal yang lain. Irung ojo dibandingno karo cangkem, beras ojo dibandingno karo beras karo karak dulur, beras karo jagung iku yang ngono iku, beras iku yang ngono iku, aja ngrasa luwih ampuh. Gajah ya sak ngono iku, tikus ya sak ngono iku, aja gajah terus gak bagusi cilik kan ya aku gede, gak, tikus ya anyar sak ngono iku, gak gede gak cilik ya sak ngono iku. Nah, sing garai wong yang membuat orang itu bertengkar karena ada konsep unggul. Jika didik kepingin ungguli koncone, kepingin ngendas-ndasi konco-koncone. Jadi unggul itu sudah kita catat tadi, unggul atas pencapaian kita sebelumnya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi kita menang soalnya nih Pak. Saya aku tak takon arek-arek, tak ngecek. Jadi sampai ngerti ya, ada Abu Nawas ngerti Bang Hilas ngerti ya. Terus ada Nasruddin Hoja. Kalau Abu Nawas itu hidup di zaman Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau Nasruddin Hoja itu sufi juga, lucu juga, dahsyat juga, hidup di zaman Timur Leng. Jadi Timur Leng itu sebagai penguasa penjajah selalu butuh Nasruddin Hoja untuk diajak ngobrol bendino. Pada suatu hari Timur Leng, tahu Timur Leng dalam sejarah ini predator besar sejajar dengan Genghis Khan, gitu. Timur Leng kan medeni temen iku wong. Bayangno negara dijajah Timur Leng ini. Dan itu di masa Nasruddin. Nasruddin kudu ngladeni Timur Leng. Misalnya Timur Leng nek takon ngene. Nasruddin, menurut kamu aku ini orang yang adil atau orang yang lalim? Kalau engkau bilang aku adil, maka aku akan membunuhmu berdasarkan keadilanku. Ngono ngomongnya. Kalau aku lalim, aku akan memenggal kepalamu berdasarkan kelalimanku. Loh, ya apa jawabnya katanya? Gua mentang-mentang teman Timur Leng itu. Suatu hari Timur Leng manggil, itu wajah peristiwa ini karo Timur Leng. Suatu hari Timur Leng manggil Nasruddin, diajak ngomong mengenai hukum. Nasruddin, sebenarnya kita itu harus menegakkan hukum karena negara itu harus punya supremasi hukum. Terus Nasruddin mengatakan, ya jangan Pak Timur. Supremasinya itu jangan hukum tapi keadilan. Kalau hukum itu kan lebih rendah dari keadilan, gitu loh. Jadi hakim itu mengadili orang itu dengan rasa keadilan. Pasal hukum itu hanya alat kalau diperlukan. Kalau alatnya nggak ada, dia bisa bikin hukum yang baru berdasarkan rasa keadilannya. Itu pokoknya intinya kalau berdebat terus si Timur Leng ini isoai pokoknya. Tak kayak contoh sebelum nerusno soal hukum aja. Suatu hari pemungut pajak dipanggil oleh Timur Leng, disuruh bawa catatannya, dan perolehan bulan ini sangat sedikit pajaknya. Wah, akhirnya semua pemungut pajak itu disuruh makan buku catatan pajak itu mang. Oh, pajaknya saya ayo dipangan dulu. Wah, dikeruakoti buku nih. Sekian pemungut pajak. Terus sudah, sekarang kamu tidak usah mungut pajak. Nasruddin sekarang supaya hebat pajaknya, supaya tinggi. Nasruddin ditugasi. Nasruddin akhirnya bertugas untuk menjadi dirjen pajak, keliling ke rakyat memungut pajak. Nasruddin ngerti bahwa nek minggu hasilnya di catatannya diomong mangan. Jadi kertasnya dijejol cangkemnya. Akhirnya Nasruddin hasilnya ya mek didik macam rakyat yang melarat-melarat. Akhirnya setelah dia menarik pajak dengan catatannya, dia menghadap Timur Leng dengan membawa roti hangat. Apa Nasruddin, kamu mau nyogok saya dengan roti bodoh itu? Cari ini sih. Enggak, semua catatan pajak itu ada di roti ini. Saya ini sudah tua, kalau harus makan kertas itu enggak kuat, jadi semua catatannya saya pindah ke roti ini. Nah, akhirnya saya kan dihukum makan roti lah. Nah, itu Nasruddin. Oke ya, saya teruskan soal hukum. Karena kalah berdebat, akhirnya ini soal keunggulan. Karena kalah berdebat, akhirnya gini aja Nasruddin, kata Timur Leng.
Kamu dikasih dua pilihan, milih yang mana? Kamu milih kekayaan dalam hidupmu ataukah kamu milih kebijaksanaan? Nek kon milih apa? Milih kekayaan apa kebijaksanaan? Berarti jawabanmu persis Nasruddin. Dia bilang, saya milih kekayaan. Timur Lain guyu, kamu kan sufi, kamu kan pujangga, kamu kan ulama, kamu kan syekh. Mestinya kamu memilih kebijaksanaan. Jangan memilih kekayaan. Oh, diurung-urung Nasruddin. Terus Nasruddin balas, kalau Bapak Timur Lain milih apa? Sudah jelas saya milih kebijaksanaan, kata si Timur Lain. Terus Nasruddin jawab, begitulah memang manusia selalu memilih sesuatu yang dia tidak memilikinya. Mas ya? Apa sebabnya Timur Lain milih kebijaksanaan? Mergowongnya gak bijaksana. Apa sebabnya Nasruddin milih kekayaan? Mau melaratin temen. Apa sebabnya kalau kepingin unggul? Mergo kan gak unggul saiki. Kita betul. Nah, jadi hati-hati kon ngomong. Kon nek kepengin unggul terus berarti kon dhewe ku minder. Nah di Jogja itu ada universitas di Yogyakarta unggul dan islami. Berarti dia belum unggul, belum islami, cita-citanya. Benar loh Pak. Jadi kelihatannya oke, tapi mohon berhati-hati dan mari kita elaborasi bersama-sama. Ngerti ya sekarang ya? Nggak usah mengungguli orang lain, tapi kita harus mengungguli diri kita sendiri. Itu yang namanya Allah menghidupkan sesuatu yang mati dan mematikan sesuatu yang hidup. Artinya dinamika bahwa kita yang tadi akan terbunuh nanti sore, betul enggak? Kita yang nanti sore akan terbunuh diganti oleh kita yang besok pagi. Jadi hidup adalah kematian untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Hidup adalah penghancuran untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itulah kreativitas. Itulah karya yang sinergis maksudnya. Beras jangan bertahan beras karena dia harus menghilangkan berasnya supaya jadi nasi. Kan begitu. Kalau dia mempertahankan beras terus, dia tidak akan pernah jadi nasi. Itu yang disebut unggul. Unggul adalah keberanian untuk berubah, keberanian untuk mencari sesuatu yang baru terus menerus. Kecuali di bidang syariah madhhab. Syariah madhhab tidak ada urusan keunggulan. Jadi misalnya cai unggul wingi sembahyang subuh rakaat menit apa? Mungkin 8. Tahun depan 250. Itu tidak unggul namanya. Jadi di bidang syariat madhhab misalnya ibadah 5 sholat 5 waktu, haji, zakat, puasa, rabi, barang itu kan unggul-unggulan. Saiki bojo siji meneh loro cek unggul bukan. Jadi di wilayah-wilayah madhhab tidak ada keunggulan. Yang ada adalah ketaatan dan kenikmatan. Gak perlu kok kreatifi, sembahyang kreatif, gak oleh. Sembahyang disinergikan dengan jaran kepan, gak oleh. Sembahyang tak burung. Bismillahirrahmanirrahim. Mari yang di. Kreativitas itu tidak boleh diterapkan di dalam perintah Allah madhhab. Madhhab itu yang paling dasar, yaitu rukun Islam. Rukun Islam ini ngono iku. Titik. Nek matilah ke dalam, jangan ditambah-tambahi keluar. Lu mau kaji orang Mekah, wis titik. Ojo ngarang-ngarang masuk ngenteni 12 tahun ojo terus diganti nang Bromo. Kabah-kabahan untung dhewe. Gitu loh. Ono lho soalnya ngaji di Sulawesi di gunung apa jenenge Bawakaraeng ya, itu untuk naik haji di sana. Gitu loh. Enggak, pokoknya kalau haji sih kok naik poso Ramadan ojo mergo ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru. Maka puasa kita ajukan bulan Rajab, enggak oleh kan? Karena di dalam perintah Allah itu ada makna tentang rute dan irama waktu. Kenapa maghrib itu suruh kemudian harus